Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padopan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap banget teh ini. Alhamdulillah bisa ngopi nih. Ini sedikit amat ya, nggak apa-apa. Nanti kan ada ngopi kedua. Kemarin tuh dibahas soal satu hal tentang apakah sekolah itu penting ya. Apakah sekolah penting? Maksudnya gini, ada banyak hal ya di dalam kehidupan bisnis umumnya yang seolah-olah tidak dipelajari di sekolah. Saya bilang seolah-olah nih. Karena sesungguhnya harusnya ada dipelajari di sekolah ya. Mungkin kita tidak menyimak atau mungkin materinya itu dikemasnya kurang bagus sehingga mahasiswa ya itu tidak mengerti konteksnya. Mahasiswa atau siswa ya tidak mengerti konteksnya sehingga orang merasa ini kayaknya saya bisa ini tanpa sekolahan gitu ya. Ini balik lagi nih, saya selalu bolak-balik gitu ya. Kenapa pentingnya sekolahan? Karena sekolahan itu memberikan fondasi dasar. Memang kadang-kadang kasus contohnya, studi case-nya itu tidak kekinian. Nah itu yang masalah memang itu sih. Jadi kalau contohnya masih zaman kuno ya yang belajarnya kan merasa ini kok kayaknya nggak relevan dengan kekinian gitu ya. Tetapi ilmunya biasanya tetap sama. Contoh nih kalau kita bicara tentang sinyal processing segala macam ya ada fast Fourier transform, susah kalau kita memahaminya. Tapi kalau kita memahaminya itu sebagai musik ya, wah ini kalau dengerin musik suaranya lebih bagus, efeknya gimana. Kalau kita di musik itu kan ada equalizernya ya, ada flat, ada dynamicnya, ada mau apa bassnya lebih banyak bassnya segala macam. Nah itu FFT ya, fast Fourier transform atau Fourier transform itu. Nah, dulu saya juga sama waktu belajar Fourier transform, ini apa? Fungsinya untuk apa? Itu di bidang teknis ya. Bidang bisnis juga sama juga ya. Memang masih ada kekurangan ya yang saya lihat. School of Business ya, sekolah bisnis itu biasanya ngajarin ilmu-ilmu bisnis yang quote unquote untuk perusahaan kuno ya. Atau perusahaan yang sudah established, yang sudah mapan ya. Kayak kita dirancang untuk bekerja menjadi manajernya PT Telkom atau apa manajernya Garuda atau apa ya itu oke lah ya. Itu kan udah perusahaan besar ya. Tapi kalau kita diajarkan untuk memanage perusahaan 5 orang, mosok nggak ada ilmunya ya. Harusnya ada ilmunya. Mosok ngarang-ngarang aja. Mungkin ilmunya tidak seketat dari ilmu yang kita pelajari di sekolah ya, tetapi ada fondasinya. Contoh apa ya? Ini contoh nih. Kalau di dalam perkembangan karyawan ya, HR nih, lulusan HR karyawan kan nanti karyawan itu ada jenjang karirnya gini-gini sampai akhirnya karirnya menjadi apa gitu ya, jenjang karir seseorang gitu. Kalau di dalam perusahaan yang sudah mapan kan ada itu jenjang karirnya. Terus kalau kita kan nggak ada, kalau baru membuat usaha kan ya 5 orang, ya semua 5 orang atau 3 orang bahkan, atau 2 orang bahkan, atau sendirian bahkan company of one ya. Itu kan semuanya dikerjain sendiri, nggak ada roles, nggak ada job desk segala macam ya. Memang demikian. Tapi masa nggak ada ilmunya sih, harusnya ada ya. Misalnya the minimum apa requirement for apa itu adalah ini ya. Merancang jadwal pekerjaan ini, project management quote unquote ya, project management yang skala besar, project management ala startup ya atau ala warung Tegal ya, project management ala warteg dengan menggunakan pen and paper or Excel gitu ya misalnya gitu. Itu kan itu ya. Jadi misalnya Gantt chart, wah keren amat, pakai Excel aja buat tabel. Ini maksudnya begitu ya. Tetapi kan fungsinya yang jelas gitu ya. Tetapi keilmuan itu mestinya harusnya ada ya, karena itu menjadi foundation. Pak, kan saya programming tinggal belajar dari buku, ngoprek-ngoprek selesai. Iya, tapi begitu nanti Anda belajar yang hebat, ya betul yang hebat, misalnya membuat satu sistem yang besar yang digunakan oleh 3 juta orang. Nah, data structure dan algoritma itu menjadi penting ya, nggak karena nanti aplikasi Anda atau sistem Anda itu tidak scalable, punya bottleneck gitu ya.
contoh gini lah nih, kalau saya kan latar belakang saya orang elektro, komputer, programming gitu ya. Saya kalau disuruh buat bangunan bisa nggak? Oh, kalau hanya sekedar pos ronda bisa. Pos ronda. Pos ronda ya 2 kali berapa? Pos ronda itu berapa? 2 kali 2 kali ya. 2 kali 2 gitu bisa. Ya nggak perlu anak arsitek atau sipil, buat aja jebret kasih atap selesai gitu ya. Pos ronda Budi Raharjo bisa, nggak perlu sekolahan. Tinggal ngelihat orang atau tinggal ya karena sudah pernah ngikut bantu-bantu bisa. Ya. Tapi begitu saya disuruh mendesain hotel 70 lantai, nggak bisa. Saya akan cari orang atau yang punya itu akan nyari orang yang memang punya latar belakang pendidikan sekolahan gitu ya. Sama juga kalau cuma ganti oli ya, ganti oli motor, ganti busi. Bahkan dulu saya waktu kecil juga ikut itu turun mesin mobil. Ring shaker itu kan tahu, Anda nggak tahu kan yang ngoprek ring shaker segala macam. Bisa gitu, ngongkleng ini ya, ngecuk karburator pakai tangan, cek di ogleng, bisa gitu ya. Kalau suruh buat mobil nggak bisa, ya nggak bisa. Ya. Lagi-lagi tuh anak sekolahan jurusan mesin. Jadi ini soal ya, ini bukan soal politik ya, bukan soal politik. Mobil SMK ya lagi rame-rame gitu. Wah, anak SMK mah nggak bisa buat mobil. By the way itu yang desain adik saya. Kita aja ya. Yang desain mesin mana? Mesin ya. Jadi mobil SMK itu ada nggak? Ada. Saya tahu banget ya. Tetapi kalau industri mobil, nah itu mari kita lakukan dengan secara lebih terstruktur. Anak SMK harus bisa merakit mesin tuh harus bisa. Cukup anak SMK ya merakit mobil, ada komponen-komponen dirakit rakit dengan benar, ngetesnya, bisa. Seperti di perusahaan elektronik juga gitu. Ini handphone ini juga bisa dikerjakan anak-anak SMK merakitnya. Susah loh handphone ini ada mesin SMT-nya. Oh, itu surface mount-nya itu kan ya. Coba Anda kalau dibongkar ini kecil-kecil gimana bisa nggak? Bisa. Anak SMK bisa. Di Indonesia ada nggak? Ada. Kita bisa buat pabrik handphone, bisa banget. Ada cuma orang-orang nggak mau nggak mau terbuka aja. Mendesain ini, mendesain ininya functionnya pakai Snapdragon ini bagi ininya. Itu lulusan S1, S2, S3 ya. Sama, desain mobil juga gitu. Kalau desain mobil kayak mobil Ferrari itu ya PhD-nya juga banyak gitu ya. Ya tentu saja bukan anak SMK. Tapi ya mobil SMK nggak ada. I know it. Gitu ya, saya for sure. Jadi kalau ada orang-orang yang ribut memarahi mengejek-ngejek mobil SMK, sorry ya, masa Anda itu tidak ingin Indonesia itu menjadi hebat dengan mempelajari teknologi dan meniru teknologi akan ATM amati tiru modifikasi ya. Kita itu udah bisa di level itu. Tapi kalau diejek-ejek terus ya silahkan aja ya. Nanti kita ya jadi pasar aja beli terus. Levelnya adalah merakit. Mulai dari situ namanya industri juga begitu. Industri itu beda ya dengan ini. Kemudian nanti mendesain karburatornya. Pak nggak pakai karburator sekarang Pak? Oh iya. Elektrik kan? Oh iya. Jadi gimana dong? Desain persneleng tenaun Pak. Gigi gitu ya. Saya paling sebel dengan mobil otomatis ya. Ceklek itu kadang-kadang nggak enak ya. Ini kan manual ya, ceklek ya. Manual shift kakinya ada 3 kan gitu ya kalau kita ya. Gas, rem, kopling, jeng gitu ya. Balik lagi nih Pak ke sekolahan. Jadi ya kita bisa membuat pesawat terbang itu isinya ya anak S3 semua dong, S3, S2, S1. Buat pesawat terbang loh, pesawat besi ngapung di langit. Coba. Ya itu luar biasa. Kita bisa loh, Indonesia ada pabriknya, kita bisa desainnya. Nah itu ya jadi gitu ya. Nah tapi apa? Anak sekolahan semua. Ya nggak bisa tuh misalnya, wah nih Pak saya kemarin belajar habis ngelas gitu ya, kemudian saya mau desain pesawat ulang alik, nggak bisa, sekolahan dulu.
Sekolahan itu tentu saja nanti kita bahas ya, sekolah antara formal dan tidak formal itu ada. Tapi sekolahan is sekolahan. Berguru itu is berguru. Bahwa dia itu punya gelar, punya ijazah lain cerita ya. Tapi ini berguru ya, sekolah benar dalam sekolah yang terstruktur. Makanya banyak sekarang sekolah-sekolah orang-orang yang bersekolah di Udemy ya, online segala macam. Tapi tempat sekolah dia itu. Sebenarnya sekolah. Dia kumpulkan SKS-nya gitu. Mungkin dia tidak dapat ijazahnya dari Harvard, Berkeley segala macam, tapi dia ikut kuliahnya itu. Namanya sekolah. Jadi saya tidak ingin mengecilkan peran sekolah gitu ya, karena sekolah itu penting ya. Makanya peran berguru itu penting ya, berguru dan secara terstruktur. Nah susahnya berguru yang tidak terstruktur itu ngacak kemana-mana nggak jelas. Ini saya belajar filsafat tanpa guru, belajar sendiri cuma dengan ngomong-ngomong sama teman-teman. Lambatnya setengah mati, nggak maju-maju. Karena saya nggak sekolahan gitu ya. Saya paham saya bukan anak sekolahan. Kalau saya diajak ngomong itu ya jelas saya blegedes. Artinya ngawur saya kan nggak ngerti. Makanya saya harus berguru. Tapi karena waktunya nggak cukup ya, nanti kapan-kapan kita berguru filsafat ya. Saya ikutan lah ya. Tapi kalau ini kopi ini ada ilmunya juga nih, ada sekolahannya juga nih. Sebagai penikmat mah nggak perlu sekolahan, yang penting enak kopinya ya. Yang penting kita sehat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih pengen kopi gimana ya? Antara pengen mau ya dan harus butuh gitu ya. Jadi ini harus ngerem juga. Karena saya nanti siang nih ada ini nguji mahasiswa segala macam gitu ya. Yang mana itu biasanya butuh kopi, pasti kopi lagi. Jadi kalau saya sekarang ngambil, nanti siang jadi yang ketiga dong. Ngopi jangan banyak-banyak ya. Sorry nih, buntutnya ada kopi.